tentang hakikat pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Hakikat pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, hakikat pembelajaran bahasa Indonesia ini di sekolah dasar ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik ya untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis. Nah, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesusastraan manusia Indonesia. Nah, jadi jadi hakikat pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah atau di sekolah dasar ini adalah ingin memberikan kemampuan siswa terutama di dalam bahasa Indonesia. Ya, untuk memberikan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, yaitu baik secara tulis maupun secara lisan. Dan di sini juga tidak hanya memberikan kemampuan siswa untuk berkomunikasi secara lisan dan tulis, tetapi ingin menumbuhkan rasa apresiasi siswa ya terhadap hasil karya sastra. Nah, jadi apresiasi di sini siswa itu bukan cuma membaca puisi saja, membacakan dongeng saja, tetapi siswa itu diharapkan mampu menciptakan suatu karya sastra. Bisa nanti siswa itu dapat menulis suatu puisi, menulis suatu cerita, itu ya. Oke. Berikutnya, tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia ini di sekolah dasar adalah untuk agar siswa itu bisa menikmati dan memanfaatkan karya sastra, memperluas wawasan hidup, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bahasanya. Nah, jadi dengan adanya karya sastra, ya siswa itu dapat mengembangkan kepribadian. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ketika siswa itu disuguhkan dengan cerita-cerita rakyat, ya seperti contohnya Malin Kundang. Nah, ini cerita Malin Kundang ini dapat mengembangkan kepribadian anak, ya. Nah, di mana di dalam cerita Malin Kundang itu adalah menceritakan tentang bagaimana sih anak yang durhaka kepada ibunya. Nah, dari menceritakan anak yang durhaka kepada ibunya, kemudian nanti si Malin Kundang berubah menjadi batu. Nah, itu anak itu bisa mengetahui sebab akibat dari kesalahan-kesalahan dari para tokoh, ya, sehingga akan memberikan pengalaman bagi siswa dan dapat memberikan kepribadian siswa agar saya tuh tidak boleh loh berbuat seperti itu. Saya tidak boleh loh berbuat seperti Malin Kundang. Saya harus menghormati ibu, kayak gitu. Ya, terus cerita-cerita rakyat seperti Bawang Putih Bawang Merah, di mana di situ ada pribadi yang baik dan pribadi yang jahat, dan pribadi yang jahat itu ketika dia berlaku jahat maka akan ada imbasnya itu seperti apa. Nah, itu akan mengembangkan kepribadian si anak. Ya, berikutnya juga dapat memperluas wawasan hidup serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bahasanya, tentu dengan cerita-cerita yang disuguhkan ya. Dengan siswa menikmati puisi ini akan mengembangkan keterampilan bahasa, kosakata siswa akan menjadi meningkat gitu ya. Terus berikutnya di sini ada teori pembelajaran bahasa di kelas rendah ya. Nah, ada apa teori pembelajarannya? Yang pertama itu libatkan peserta didik supaya aktif belajar. Ya, di mana kita harus mengutamakan keaktifan siswa untuk belajar. Sini ada yang perlu kita perhatikan, kita harus melibatkan siswa di dalam memecahkan masalah, ya, membuat keputusan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengambil tindakan. Nah, tentu saja jenis belajar ini dapat diakomodasi atau diaplikasikan dengan model transaksi, interaksi, dan pengembangan kognitif. Jadi, untuk melibatkan peserta didik supaya aktif belajar, kita harus menggunakan model transaksi seperti tanya jawab, stimulus respon, nah seperti itu. Ya. Berikutnya yang kedua adalah dasar pada perbedaan individual. Yang namanya peserta didik ya, di dalam satu kelas itu ada banyak peserta didik dan tentunya masing-masing itu mempunyai keunikan tersendiri ya yang sifatnya individual. Nah, bagaimana sih kita harus mengajar untuk siswa yang beraneka ragam ya, untuk siswa yang memiliki keunikan masing-masing. Nah, di sini ada berbagai cara. Yang pertama adalah kita harus membuat program secara terstruktur, ya, program terstruktur secara fleksibel dan tidak kaku, serta memperhatikan perbedaan individu anak. Nah, jadi ketika kita membuat
program ya, program pembelajaran atau RPP, kita harus membuat program tersebut secara tentunya harus struktur dan fleksibel. Nah, fleksibel ini artinya bahwa tidak boleh terlalu kaku, kita harus mengikuti RPP aja. Ya, misalkan di dalam RPP ini hari ini siswa harus menulis puisi selesai hari ini juga, misalkan ya di RPP itu. Nah, tapi ketika kita melihat perbedaan individu ya, ada siswa yang nulisnya lama ya, ada siswa yang berpikirnya lambat. Nah, kita nggak boleh memaksakan siswa yang nulisnya lama, berpikirnya lambat harus selesai itu juga. Tidak bisa memaksakan seperti itu. Jadi untuk siswa yang memang menulisnya lambat ya, berpikirnya lambat, kita boleh menugaskan siswa tersebut untuk menulis puisi di rumah saja. Nah, itu jadi harus fleksibel, nggak boleh kaku dengan program yang telah kita buat. Ya, jadi harus dikondisikan dengan keunikan siswa. Terus berikutnya, tidak dilakukan secara monoton dan verbal. Ya, namun disajikan dalam berbagai kegiatan seperti eksperimen, praktek, observasi, ya, permainan dan sejenisnya. Jadi kita di dalam melakukan pembelajaran ini nggak boleh secara monoton. Monoton itu membosankan. Ya, guru itu tidak boleh menjelaskan materi dari awal sampai akhir terus ceramah terus. Kalau misalkan dia cuma mendengarkan guru memberikan materi, itu lama-kelamaan pembelajaran akan membosankan, siswa ngantuk gitu ya. Nah, oleh karena itu pembelajaran itu harus dilakukan dengan eksperimen. Nah, eksperimen itu berarti siswa itu bukan cuma mendengarkan guru ceramah aja, tetapi siswa itu harus melakukan sesuatu, ya, mencoba sesuatu. Itu harus dengan praktek juga dan observasi langsung. Ya, kalau misalkan hari ini belajar tentang menulis puisi, guru itu tidak menjelaskan tentang materi puisi dari A sampai Z, tetapi siswa itu ya bisa jadi dengan sebelum siswa menulis puisi, siswa itu harus mengamati langsung, mengobservasi langsung tentang objek yang dijadikan puisi. Kalau misalkan memang mereka ingin menulis puisi pemandangan, ya boleh kita ajak siswa itu untuk ke sawah gitu ya, ke belakang sekolah, yuk kita amati sawah yuk. Nah, sekarang silahkan kalian amati pemandangan sawah ini, kalian rasakan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian lihat, kalian boleh tulis dalam bentuk puisi. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya melibatkan penggunaan berbagai media dan sumber belajar agar anak dapat terlibat secara penuh dengan menggunakan berbagai proses mental dan perseptual. Nah, jadi untuk di dalam proses pembelajaran kita harus menggunakan media. Ya, media ini adalah fungsinya untuk mengantar penjelasan materi dari yang susah ke yang mudah, dari yang abstrak ke yang konkret. Ya, apalagi untuk siswa sekolah dasar masih dalam berpikir operasi konkret ya. Jadi di mana siswa itu sulit sekali untuk berpikir secara abstrak. Jadi harus kita bawa loh ini bendanya seperti ini, kita bawa loh contohnya seperti ini. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan media. Dan sumber belajarnya pun bukan cuma dari guru aja, sumber belajar itu bisa dari mana-mana kok, bisa dari alam, bisa dari website, internet, ataupun masyarakat sekitar. Gitu. Nah, berikutnya teori yang ketiga adalah kaitkan antara teori dan praktik. Ya, jadi untuk mengajari anak sekolah dasar, kita tidak boleh hanya berbicara teori-teori saja, tetapi harus melakukan praktek. Ya, kalau memang puisi ya nggak boleh menjelaskan puisi dari awal sampai akhir, tetapi siswa itu harus dapat membaca puisi tersebut seperti apa. Nah, kemudian setelah membaca, bagaimana sih cara membuat puisi, ayo kita praktek langsung. Nah, itu akan menjadi lebih bermakna. Terus yang keempat adalah kembangkan komunikasi dan kerjasama dalam belajar. Nah, untuk di sekolah dasar kita harus mengembangkan kerjasama, ya. Jadi untuk belajar di sekolah dasar ya kita harus lebih mengutamakan untuk kerja kelompok ya, karena di dalam kerja kelompok itu ada banyak kepribadian yang harus kita kembangkan ya. Misalkan seperti dapat mengembangkan kepribadian tanggung jawab siswa untuk kelompok ya. Terus dapat mengembangkan keberanian siswa di dalam mengungkapkan pendapatnya, ya kan? Terus dapat melatih rasa percaya diri siswa itu. Terus berikutnya, beranikan anak dalam pengambilan resiko dan belajar dari kesalahan. Nah, untuk mengajar
ya di sekolah dasar kita harus memberikan teguran apabila memang siswa ada yang salah. Ya, tidak boleh membiarkan kalau siswa itu salah. Ya, karena ini akan menjadi kebiasaan kalau misalkan siswa itu salah kita biarkan, dia tuh nggak tahu mana yang salah mana yang benar. Oleh karena itu kita boleh memberikan ketegasan. Ya, ketegasan ini bukan berarti menghukum siswa harus dicubit atau dan lain sebagainya. Ketegasan itu ya kalau memang siswa tidak mengerjakan PR, kita harus memberikan konsekuensi, yaitu ya mengurangi nilai siswa itu ya, atau siswa nanti pulangnya yang paling belakang gitu ya. Jadi siswa tahu kalau saya salah, oh saya mendapat teguran seperti dari guru gitu ya. Terus berikutnya belajar sambil berbuat dan bermain. Kalau anak SD itu belum bisa membedakan antara bermain dan belajar. Nah, oleh karena itu ya sepandai-pandainya kita harus bisa menyisipkan permainan di dalam proses pembelajaran. Gitu. Berikutnya sesuaikan pembelajaran dengan taraf perkembangan kognitif yang masih pada taraf operasi konkret. Nah, jadi untuk di sini kita harus lebih menekankan pada penggunaan media, penggunaan contoh-contoh itu seperti apa ya, karena siswa masih sulit untuk berpikir secara abstrak itu. Kalau memang hari ini belajar tentang organ gajah, ya kita jangan bawa gajahnya ya, tetapi kita harus membawa gambar gajah itu atau video gajah. Nah, itu. Nah, berikutnya peranan guru dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Nah, sebenarnya ini peranan ini bukan cuma di kelas rendah aja ya, tetapi di kelas tinggi juga berlaku. Oke, di sini yang pertama adalah guru sebagai pembimbing. Nah, guru sebagai pembimbing ini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Ya, yang pertama adalah tingkat kesiapan anak. Nah, tingkat kesiapan anak ini dipengaruhi oleh banyaknya pengalaman, pengetahuan siswa sebelum siswa masuk sekolah dasar. Nah, biasanya kesiapan anak ini oleh pengalaman, misalkan ketika anak dimulai dari TK dulu ya, dari TK, maka kesiapan dan kematangan anak ini akan lebih matang lagi. Siswa akan lebih disiplin lagi karena dia sudah punya modal loh di TK. Gitu ya, dibandingkan dengan siswa yang tidak melalui tahap TK dulu, maka siswa itu ya cenderung karena pengalamannya sedikit ya jadi tidak siap. Nah, itu ya, meskipun ya ini tidak mutlak ya, ada juga kok siswa yang tidak TK tetapi karena memang di rumahnya difasilitasi segala macam, maka dia akan siap juga sama seperti anak yang dari TK itu. Ya, terus berikutnya tingkat pengembangan anak. Nah, tingkat pengembangan anak ya, terutama anak sekolah dasar ini dia pengembangan minat bakat dan bakatnya itu sangat menonjol sekali ya. Kita harus mencari tahu siswa ini adanya di minat apa sih, bakatnya di mana ya. Kalau misalkan si siswa ini lebih senang menggambar ya daripada matematika, ya maka yang harus kita kembangkan adalah yang menggambarnya itu. Ya, jadi kita harus kembangkan ini. Kalau memang siswa senang gambar ya, kita harus tingkatkan lagi yuk menggambarnya seperti apa. Terus kita berikan latihan-latihan, terus biar nanti bakatnya itu akan semakin terasa gitu. Cuma kesalahan yang terjadi di lapangan adalah ketika anak itu senang menggambar tetapi matematikanya nilainya kurang. Nah, kesalahannya adalah guru itu lebih pada memfokuskan pada kekurangannya tersebut. Jadi oh matematikanya kurang, ya udah berarti anak ini harus ditingkatkan lagi matematikanya, harus ditambah lagi jam pelajarannya untuk matematikanya. Nah, bukan seperti itu. Kalau seperti itu ya siswa akan merasa terbebani ya, karena matematika itu ya bukan bakat saya, bukan minat saya itu minatnya adalah di gambar. Nah, kayak gitu. Ya, terus berikutnya bahasa ibu. Nah, untuk bahasa ibu juga kita harus perhatikan ya, bahasa ibu apa yang dipakai oleh anak ya untuk siswa kita. Kalau misalkan kita mengajar di Karawang, bahasa ibunya tentu bahasa Sunda ya. Dan kita perlu menggunakan bahasa ibu ketika memang siswa itu tidak memahami materi
materi tertentu ya yang digunakan dengan bahasa Indonesia. Nah, kita boleh menggunakan bahasa ibu. Bukan berarti kita menggunakan bahasa ibu ini dari awal sampai akhir. Itu tidak baik juga ya. Tetapi bahasa ibu ini kita gunakan ketika sebagai pengantar saja, pengantar materi tertentu kalau memang siswa itu kurang memahami dengan menggunakan bahasa Indonesia. Gitu ya, misalkan ketika anak-anak ini tahu ini adalah timun, ya timun itu adalah termasuk jenis sayuran. Nah mereka nggak tahu ya timun itu apa Bu. Nah bolehlah kita mengartikan timun itu adalah bonteng, bahasa Sundanya adalah bonteng. Nah seperti itu. Ya, oke. Berikutnya yang kedua adalah guru sebagai model. Nah model di sini adalah guru itu adalah sebagai orang yang ditiru, ya, orang yang dijadikan tauladan untuk siswanya, ya. Nah, ketika kita pengen siswa kita santun tutur katanya, baik berpakaiannya, ya, maka kita pun harus bertutur kata yang baik dulu, gitu kan. Terus cara berpakaiannya pun kita harus sopan dulu, karena siswa itu ya menirukan apa ya gurunya, ya, apa yang dilakukan oleh guru ya mereka tiru gitu kan. Kita nggak mungkin kalau pengen saya pengen siswa saya sopan ngomongnya tetapi gurunya tidak sopan. Nah itu kayaknya agak mustahil ya. Jadi harus dimulai dari gurunya dulu. Berikutnya guru sebagai administrator. Nah guru sebagai administrator ini, guru itu di sekolah bukan cuma sebagai penyampai materi saja ya, tetapi guru adalah sebagai administrator. Nah, administrator ini ya guru menyiapkan berbagai administrasi sekolah seperti RPP, silabus, program tahunan, program semester ya. Terus mencatat absen siswa, mencatat jumlah siswa. Nah, seperti itu. Terus berikutnya guru sebagai inovator. Nah, inovator ini artinya bahwa kita sebagai guru itu ya nggak boleh melakukan pembelajaran yang itu lagi gitu kan, tetapi harus melakukan hal-hal yang baru ya, terutama di era teknologi yang semakin pesat ini ya kita harus banyak berinovasi, menciptakan sesuatu yang baru ya. Dan misalkan LKS itu kan siswa misalkan harus beli ya, harus beli di toko-toko gitu. Nah kita sebagai guru kita bisa kan membuat elektronik LKS. Nah itu ada aplikasinya, kita harus berinovasi agar siswa itu tidak perlu membeli LKS di luar, tetapi siswa itu dapat menikmati LKS yang kita buat sendiri. Nah, terus berikutnya guru sebagai evaluator. Nah evaluator ini guru itu harus bisa mengevaluasi proses pembelajarannya. Nah, di sini evaluator ini guru mengevaluasi 3 tahapan ya. Pertama adalah evaluasi awal. Nah, di dalam evaluasi awal ini guru itu harus bisa membuat perencanaan sesuai dengan evaluasi-evaluasi yang terdahulu. Nah, kemudian di evaluasi proses. Nah, di dalam evaluasi proses ini guru itu melakukan evaluasi metode, teknik ya. Gitu. Kira-kira di dalam proses pembelajaran ini metode yang saya lakukan cocok nggak ya? Tekniknya benar nggak ya? Nah, seperti itu. Kemudian di evaluasi akhir. Nah, evaluasi akhir ini adalah untuk menentukan keberhasilan siswa. Nah, biasanya untuk evaluasi akhir ini ya guru membuat soal tes ya, baik tes tulis ataupun tes lisan. Itu. Nah, berikutnya ada macam pendekatan mengajar ya. Oke, di sini ada pendekatan komunikatif. Ya, pendekatan komunikatif ini lebih menekankan pada pendekatan yang lebih mengutamakan penggunaan bahasa untuk proses komunikasi. Ya, jadi lebih mengutamakan proses tanya jawab antara guru dan siswa, gitu ya, sehingga terjadi komunikasi. Ya, tentunya di dalam pendekatan komunikasi ini tutur bahasa itu sangat diperhatikan. Gitu. Terus ada pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, di dalam CBSA ini lebih mengutamakan siswa untuk aktif, siswa untuk berani ya untuk bertanya, berani untuk mengajukan jawaban atau pertanyaan itu, dan siswa juga harus aktif untuk mengembangkan kreativitas ya. Dan tentunya di dalam CBSA ini ya, guru ini harus bisa memberikan kenyamanan kepada siswa agar siswa itu berani untuk tampil
ya berani untuk menjawab, berani untuk bertanya. Nah, terus ada pendekatan integratif dan tematik. Nah, pendekatan tematik integratif ini adalah pendekatan yang digunakan untuk kurikulum 2013 ya. Jadi untuk pendekatan integratif ini bukan cuma yang menggunakan adalah siswa kelas 1 sampai kelas 3 aja, tetapi untuk K13 kurikulum 2013 ini ya, pendekatan tematik ini digunakan ya, diterapkan untuk kelas 1 sampai kelas 6 ya, di mana pendekatan tematik ini adalah pendekatan yang menggabungkan beberapa mata pelajaran di dalam satu tema ya, dan ini tentunya diharapkan dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih bermakna gitu. Dan kemudian pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kurikulum 2013 ini berbeda sekali dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada KTSP. Ya, nah ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum 2013 ini lebih mengutamakan pada berbasis teks. Ya, nah kalau di dalam KTSP ini lebih menekankan pada pendekatan struktural. Ya, di sini ada contohnya untuk kelas 1 semester 1. Untuk KTSP ya, kompetensi dasar KTSP di sini ada membaca nyaring suku kata, kata dengan lafal yang tepat. Nah, ini jelas sekali dilihat dari kompetensi dasarnya, ini sangat struktural sekali ya, di mana siswa itu harus bisa membaca nyaring, dimulai dari suku kata dulu. Ya, setelah nanti dari suku kata, kemudian nanti pindah ke kata. Kemudian nanti setelah kata sampai pada kalimat. Nah, seperti itu. Ini juga di KD kompetensi dasar 3.2 membaca nyaring kalimat sederhana dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jadi lebih mengutamakan pada struktur bahasa. Ya. Tapi berbeda dengan kurikulum 2013. Nah, ini tadi kurikulum 2013 pembelajaran bahasa Indonesia itu lebih berbasis pada teks. Kita lihat di sini contoh KD-nya. Untuk kurikulum 2013 ini adalah mengenal teks deskriptif ya, tentang anggota tubuh dan panca indera. Nah, dari depannya aja adalah mengenal teks deskriptif ya, di mana siswa itu harus bisa membaca dan mendengarkan teks deskriptif. Nah, tujuannya adalah agar siswa itu dapat menalar tentang berbagai macam teks. Di dalam kurikulum 2013 ini, kompetensi dasarnya ini siswa itu nggak cuma mengenal teks deskriptif aja. Ya, tetapi ya siswa itu harus bisa mengamati dan menirukan teks deskriptif. Nah, ini di bagian 4.1. 4.1 ini adalah kompetensi dasar yang berhubungan dengan keterampilan. Ya, jadi di 3.1 siswa itu hanya bisa hanya memahami teks deskriptif, tetapi di dalam 4.1 siswa itu bukan cuma memahami saja, tetapi siswa itu harus bisa menirukan teks deskriptif. Ini dalam artian bisa membaca teks deskriptif tersebut itu, ataupun bisa menulis teks deskriptif itu ya. Oke, berikutnya di sini ada ruang lingkup materi bahasa Indonesia untuk kelas 1. Nah, di sini ada membaca dan menulis permulaan. Nah, ini untuk materi besok ya, membaca permulaan. Biasanya membaca permulaan itu mengeja ya, membaca nyaring gitu. Terus ada lambang bunyi vokal konsonan, kosakata anggota dan panca indera, dan ini tentunya terintegrasi dalam tema ya. Terus ada kosakata kesehatan, jenis benda, siang malam ya. Di sini ada ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, pujian itu. Oke, masih banyak lagi. Kelas 2 pun sama. Oke, untuk kelas 2 juga di mana siswa itu harus belajar tentang ungkapan ajakan, perintah, dan penolakan. Terus ada konsep kata keanekaragaman benda. Terus ada lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, dan lain sebagainya. Ini ya. Dan di kelas 2 ini siswa juga diajarkan bagaimana penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Baik, sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.